Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Prastuti Raja Guguk. Dan pada saat ini saya akan presentasikan pada Anda bagaimana cara membuat proposal bisnis ataupun proposal project. Dan pada saat ini bisnis yang akan saya perkenalkan adalah bisnis dari kuliner ubi. Kita mengetahui ubi merupakan makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dari kalangan masyarakat rendah maupun masyarakat atas mengenal yang namanya ubi. Dan kita mengetahui apa khasiat dari ubi yang dengan karbohidrat yang tinggi yang hampir setara dengan beras juga. Kandungan karbohidrat dari ubi juga dapat memantau karsinogen di tubuh kita dan dapat memantau namanya kanker. Dan inilah yang menjadi kelebihan dari ubi. Selain untuk dijadikan makanan pokok, ubi juga dapat dijadikan snack, bahkan dijadikan untuk bisnis. Menarik bukan? Dan dalam proyek kali ini, bisnis yang akan saya akan buat namanya RY. R itu sendiri berarti nama saya, ataupun sebagai marga saya Raja Guguk. W artinya jalan. Dan slogan saya pada saat ini adalah Good Food for Good People. Dan visi dari usaha saya ini adalah untuk menciptakan kreasi cita rasa yang baru dan berbeda dan dengan meningkatkan kreativitas dengan ubi serta menjadikan ubi sebagai trendsetter di kalangan masyarakat ini. Dan ini bisa dijadikan trendsetter juga loh buat teman-teman semua. Jadi setiap perusahaan juga mempunyai misi masing-masing. Dan misi yang akan saya bawa di sini adalah yang pertama menjual ubi dalam bentuk olahan yang lebih menarik. Yang kedua untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengolahan makanan. Yang ketiga menciptakan cangkang berbeda dengan bahan utama yang sama. Yang keempat adalah menjadikan produk idaman dengan ciri khas rasa, penampilan dan berbagai kreasi baru dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini, proyek bisnis ubi ini merupakan proyek bisnis baru dan sifat investasinya juga merupakan sifat investasi baru. Ini akan memerlukan biaya yang cukup besar, namun dalam mengkreasikannya sesuai dengan yang saya katakan seperti yang tadi, ubi dapat ditemukan di mana saja, bahkan sangat mudah untuk ditemukan. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman jika ingin memulai bisnis ubi ini. Ini yang terlihat menarik dan mudah untuk kita lakukan. Namun perlu menjadi pusat perhatian loh, dan untuk menjadi kalangan masyarakatnya kita harus mencari konsumen yang betul-betul menjadi konsumen kita sendiri. Jadi kita mulai sahabat. Ada banyak makanan yang bisa kita kreasikan dari ubi seperti keripik, bolu, puding, bahkan kita dapat menjadikannya sebagai makanan pokok dan juga dijual-belikan menjadi bisnis terbaik. Ada banyak jenis makanan olahan dari ubi yang seperti yang kita ketahui, keripik ubi, bolu ubi, puding ubi, bahkan semua makanan pokok bisa terbuat dari ubi. Itu tergantung kreativitas masyarakat untuk mengkreasikan dirinya sendiri. Bahkan bahan utama yang seperti ubi ini sangat mudah sekali untuk dikreasikan dan karena sangat mudah sekali untuk ditemukan. Dan dalam membangun sebuah bisnis, kita perlu memperhatikan aspek-aspek dalam pembuatan bisnis. Kita perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan kemajuan bisnis kita. Yang pertama adalah aspek hukum. Dalam aspek hukum, kita diwajibkan untuk mendapatkan izin dalam membuka usaha kita. Izin usaha ini harus kita dapatkan dari pemerintah setempat dan juga warga-warga di sekitar. Bahkan kita juga harus kita mendapatkan izin dari mereka. Ini untuk menjaga bahwa keterkaitan antara pebisnis juga harus tetap dijaga. Dan setelah kita mendapatkan izin, baru kita bisa membuka gerai-gerai bisnis kita sendiri. Dan dalam membuka gerai ini kita harus ikuti peraturan bisnisnya ya teman-teman. Bahkan dalam gerai bisnis ini kita juga mempunyai namanya bagi hasil. Jika teman-teman belum mampu untuk membuka gerai, teman-teman bisa menitipkan bisnis-bisnis teman-teman atau produk teman-teman di gerai-gerai terdekat lainnya. Dan dalam bisnis ini itulah yang dikenal sebagai bagi hasil, yaitu antara pemilik gerai dan juga teman-teman sekalian. Tidak mungkin dong pemilik gerai tidak memiliki keuntungan untuk penitipan bisnis teman-teman. Selain dari aspek hukum, aspek yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah aspek teknis. Dalam aspek teknis ini kita harus memperhatikan lokasi usaha kita. Kita harus melihat konsumen-konsumen kita ataupun tujuan-tujuan konsumen kita. Dan kita harus memastikan bahwa tempat-tempat kita sudah strategis dan dapat dijangkau oleh konsumen kita sendiri. Bahkan kita harus tahu ke arah mana kita akan membawa penjualan kita nantinya. Apakah ke arah tingkat atas atau tingkat bawah. Dan pada umumnya kita akan membawanya ke tingkat atas kan teman-teman. Tidak ada dong bisnis yang ingin merugi, selebihnya pasti ingin untung. Dan dalam pemasarannya, lokasi usaha yang kita lakukan adalah pedagangan tradisional. Dan kita juga akan menitipkannya di toko-toko, bahkan kita akan menitipkannya di Indomaret
Dan untuk melancarkan proses penjualan, kita akan menitipkan bisnis kita ini ataupun produk kita pada gerai-gerai terdekat maupun toko-toko. Selain itu, kita akan menjualnya di pasar-pasar tradisional karena bisnis ubi ini akan sangat digemari oleh orang-orang yang ada di pasar tradisional, terlebih pedagang-pedagang tradisional dan pengunjung-pengunjungnya yang lebih dominan. Selain dalam pemilihan lokasi usaha, kita juga harus melihat sarana dan prasarana dalam melakukan usaha tersebut. Sarana dan prasarana yang kita butuhkan seperti kotak kue, kita juga membutuhkan plastik foil, kita juga membutuhkan wadah untuk agar-agar ataupun untuk puding. Selain itu, kita pasti membutuhkan stand untuk tempat menjajakan makanan kita. Dan dalam penjualannya, kita dapat melakukannya via online melalui WA, Instagram, juga Facebook. Dan dalam hal ini, penjualan kita akan semakin mudah dan akan semakin dijaring luas. Yang ketiga adalah layout ataupun tata letak. Dalam hal ini, kita dapat menjajakan makanan kita melalui jasa catering. Bahkan kita dapat melakukan promo-promo pada ulang tahun, pada pesta sebagai penjajah makanan. Dan dalam hal ini, kita bisa menjadikan makanan ubi kita ini ataupun kuliner ubi kita sebagai dessert di dalam acara-acara tersebut. Dan kita tahu ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan kita tahu dengan cara ini kita akan meraup keuntungan yang lebih besar karena kita dapat mendapatkan jasa-jasa seperti dari catering dan juga syukuran atau ulang tahun untuk mendapatkan omset penjualan kita sendiri. Yang keempat adalah rencana operasi usaha dan luas produksi. Dan dalam hal ini sudah saya bahas sebelumnya teman-teman bahwa ini sangat rumit sekali, bahkan sangat mudah untuk mendapatkannya. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh teman-teman. Dan sebagai bahan utama pastinya kita akan menginginkan untung yang lebih besar. Dan jika ingin untung yang lebih besar, lebih baik kita menanamnya saja dan memanennya untuk kita jual kembali. Dan dalam hal ini ubi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan bisnis. Sangat menyenangkan bukan berbisnis dengan ubi, bahkan ubi merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Jangan modal sedikit kita dapat meraup keuntungan yang lebih besar dan lebih maksimal. Yang berikutnya adalah proses penjualannya. Dalam proses penjualan ini, kita dapat melakukannya di pasar-pasar tradisional ataupun menjajakannya dimanapun kita berada. Bahkan bisnis ubi ini sangat dikenali oleh orang-orang banyak. Kuliner ubi juga sangat disukai orang-orang banyak. Bahkan ini disebut sebagai pengganti untuk makanan pokok. Ubi juga sempat menjadi makanan pokok di negara Indonesia karena ini dianggap juga mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Dan dalam hal ini, dalam melakukan proses penjualan, kami akan membuka dan pada penjajaannya, kami akan menawarkan makanan ini via online, melalui Instagram, promo di WhatsApp, maupun Facebook dengan berbagai iklan. Dan kami juga bisa menjajakannya di gerai-gerai terdekat, bahkan promo ini akan lebih menarik jika terjadi dari mulut ke mulut. Dan ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu loh teman-teman. Dan pada perencanaannya, pemesanan langsung ke gerai kami dibuka mulai pukul 8 hingga jam 7 sore. Sedangkan untuk via online itu dibuka mulai jam 10 hingga jam 4 sore. Dan ini juga memerhatikan jam-jam kerja loh teman-teman. Dalam pemasarannya, kita juga mengenal aspek-aspek dalam pemasaran untuk menjajakan bisnis kita tersebut. Yang pertama adalah aspek pemasaran yang terdiri dari potensi permintaan, penawaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang keempat adalah bauran pemasaran. Potensi permintaan. Potensi permintaan ini sangat mempengaruhi terhadap bisnis ini. Ketika potensi maka penjualan kita akan semakin meningkat dan omset kita pun akan semakin meningkat. Yang kedua adalah penawaran. Ketika terjadi penawaran daripada konsumen, maka itu akan meningkatkan omset kita juga teman-teman. Dan yang ketiga adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Dan dalam hal ini kita harus mampu mensegmentasikan konsumen-konsumen kita, dan kita harus mampu membuat target-target yang akan tercapai nantinya. Dan yang terakhir adalah bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran ini kita harus memahami beberapa aspek dalam memahami pemasaran dan juga bisnis. Seperti penentuan tempatnya, kita harus memahami waktu kerjanya, orang-orang yang akan berada dalam bisnis tersebut, bahkan bahan baku pun kita harus pikirkan secara matang. Yang kedua adalah aspek finansial. Hal ini dapat kita lihat dari seperti bisnis singkong keju. Singkong keju sangat mudah untuk dilakukan sebagai bisnis. Kita hanya memerlukan keju yang lebih banyak, dan singkong bisa kita dapatkan dengan sangat mudahnya. Bahkan harganya juga sangat terjangkau loh teman. Dan teman-teman tidak perlu takut jika berbisnis itu akan rugi. Bisnis ubi merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Bahkan jika rugi pun kita tidak akan merugi besar karena bisnis ubi ini sangat menguntungkan sekali. Dan kita dapat mendapatkan bahan-bahan utamanya di dekat-dekat kita loh teman-teman. Seperti di pasar tradisional, ini sangat mudah untuk didapatkan. Dan peluang usaha singkong keju ini dianggap sangat cemerlang loh teman-teman, karena sejak dulu hingga saat ini singkong keju ini masih sangat
sangat-sangat ngetren. Bahkan ini menjadikan trendsetter pada masa kini. Dan ini sangat menarik loh untuk dijadikan bisnis dengan biaya yang sedikit untuk yang besar. Dalam menjalankan bisnis singkong keju ini memang terlihat sangat mudah teman-teman. Tapi untuk menjalankan sebuah bisnis tetap perlu kehati-hatian dan perlu ketelitian dalam pengolahannya, seperti dalam pengolahan keuangan. Kita harus mampu mengelolanya dengan baik, bahkan kita harus mampu mengelola pasar berat yang teman-teman mengerti kan dengan privasi itu jangan sampai lebih besar biaya daripada keuntungan. Kita harus mampu mengontrol biaya kita dan kita harus mampu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya agar bisnis kita berjalan dengan lancar, bahkan bisnis kita ini dapat berkembang untuk kedepannya. Dan berikut saya sajikan analisa keuangan usaha singkong keju. Yang pertama adalah pembelian peralatan. Peralatan yang harus kita butuhkan itu etalase. Etalase ini akan kita hargai sebesar 458.000. Dan itu merupakan harga perkiraannya teman-teman. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Etalase yang besar ataupun yang kecil itu sesuai kebutuhan kita. Bahkan itu sesuai perkembangannya di setiap zaman atau setiap tahun. Karena harga ada yang naik dan ada yang turun tergantung dengan fluktuasi. Yang kedua adalah kompor dan gas yang bernilai 724.000. Sama seperti etalase itu tergantung pada fluktuasi dan kondisi ekonomi pada saat kita membelinya. Yang ketiga adalah panci yang kita hargai 44.000. Yang keempat adalah pengaduk yang kita hargai 10.000. Yang berikutnya adalah wadah kita hargai 23.000. Meja dan kursi 705.000. Peralatan tambahan 371.000 dan jumlah total investasi kita adalah 2.335.000. Dan teman-teman tahu dengan harga 2 juta seperti itu kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar loh. Jadi tidak perlu takut untuk mengeluarkan uang sebesar 2 juta. Teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dari 2 juta dengan mengelola sebuah bisnis yang baik. Selain daripada biaya peralatan dan juga pembelian, kita juga namanya biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah biaya tetap. Yang pertama adalah penyusutan etalase. Penyusutan yang pertama yaitu penyusutan etalase 1/50 kali 428.000 menjadi 9.150. Yang kedua adalah penyusutan kompor dan gas 1/50 kali 724 menjadi 14.480. Yang berikutnya adalah penyusutan panci 1/50 kali 44.000 menjadi 880. Yang berikutnya adalah penyusutan pengaduk 1/50 kali 10.000 menjadi 200. Penyusutan wadah 1/50 kali 23.000 menjadi 460. Yang berikutnya penyusutan meja dan kursi 1/50 kali 705 menjadi 14.100. Yang berikutnya penyusutan alat tambahan 1/50 kali 371.000 menjadi 7.420. Total biaya tetap yang didapatkan adalah 46.700. Yang kedua adalah biaya variabel. Seperti yang kita ketahui, biaya variabel akan berubah-ubah sesuai dengan fluktuasi. Karena apa yang kita butuhkan tidak sesuai dengan harga setiap tahunnya. Dan biaya variabel ini yang perlu kita perhatikan secara signifikan bahwa biaya variabel ini perlu dilakukan penelitian bahwa untuk menjalankan sebuah bisnis kita harus menetapkan biaya variabel, bahkan kita harus menjaga-jaga atau mewanti-wanti biaya variabel yang seolah-olah akan naik ataupun turun. Dan inilah yang perlu kita jaga. Dan pada saat ini saya akan membacakan biaya variabel yang kita butuhkan untuk membuat singkong keju di pada tahunnya. Yang pertama yaitu margarin 75.000 kali 30 yaitu perkiraan untuk 1 bulan ya teman-teman menjadi 2.250.000. Yang kedua bawang putih 41.000 kali 30 menjadi 1.230.000. Yang berikutnya susu kental manis 20.000 kali 30 menjadi 600.000. Yang berikutnya mentega 65.000 kali 30 menjadi 1.950.000. Yang berikutnya itu garam 1.800 kali 30 menjadi 54.000. Yang berikutnya keju parut 46.000 kali 30 menjadi 1.380.000. Yang berikutnya itu ada minyak goreng 41.000 kali 30 menjadi 1.230. Yang berikutnya ada plastik dengan harga 4.400 kali 30 menjadi 132.000. Biaya lain-lain 67.000 kali 30 menjadi 2.010.000 dan total biaya variabel yaitu 10.836.000. Cukup besar bukan biaya variabel? Dan dari sini dapat kita lihat biaya variabel lebih besar daripada biaya tetap. Dan
ini yang saya katakan tadi, bahwa biaya variabel ini perlu diwanti-wanti teman-teman, karena dia akan naik turun sesuai dengan perkembangan zaman. Dan inilah yang kita butuhkan untuk modal yang lebih besar, karena untuk menjaga kenaikan dan penurunan biaya variabel. Jika terjadi penurunan, maka itu akan menjadi keuntungan bagi kita. Dan perlu kita ketahui, biaya variabel ini harus tetap diperhatikan dengan baik-baik. Bahkan dalam bisnis internasional, biaya variabel menjadi pusat perhatian utama. Selain penghitungan biaya dalam melakukan bisnis, kita tidak perlu khawatir teman-teman. Kita juga akan menghitung pendapatan teman-teman dalam per bulannya. Yang pertama itu perkiraan biaya dan pendapatan. Biaya yang pertama kali adalah biaya operasional. Seperti biasanya rumus biaya operasional yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya variabel ditambah dengan biaya tetap itu menjadi 10.882.700. Dan yang kedua adalah pendapatan penjualan. Dan dalam hal ini kita juga harus perlu melihat bahwa pendapatan penjualan itu akan menjadi besar ketika kita mampu mengelolanya dengan baik. Jadi kita harus mampu mengelola biaya variabel dan biaya tetap dengan baik supaya kita tetap mendapatkan pendapatan penjualannya. Pendapatan penjualannya adalah penjualan rata-rata sama dengan 42 kotak kali 14.000. Dan dalam hal ini 42 kotak dikategorikan dalam 30 hari kita menjual. Yang kedua adalah pendapatan penjualan, yaitu penjualan rata-rata sama dengan 42 kotak kali 14.000. Dan dalam hal ini 42 kotak merupakan perkiraan penjualan kita per hari. Dan ini bisa saja bisa naik, bisa turun teman-teman, dikali dengan 14.000 sebagai harga per kotaknya. Dan ini juga ditentukan oleh fluktuasi. Jika fluktuasi meningkat, maka kita akan menaikkan harganya, dan jika terjadi penurunan, kita juga akan menurunkannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan jika dikalikan 42 kotak kali 14.000 menjadi 588.000. Itulah penjualan rata-rata yang akan kita dapatkan dalam perharinya. Dan bagaimana dengan penjualan per bulannya? Mari kita simak baik. Dengan keuntungan per hari 588.000, kita tinggal mengalihkannya terhadap 30 hari. Maka 588.000 kali 30 hari menjadi 17.640.000. Makanya untuk menjalankan bisnis itu perlu optimis dan untuk mempelajari proposalnya dahulu. Sebelum membuat sebuah bisnis, teman-teman harus memahami tujuan bisnis tersebut, bahkan target konsumennya. Dan teman-teman juga harus mengerti cara pembuatan proposalnya untuk mendapatkan biaya yang lebih baik. Dan untuk pembuatan proposalnya, teman-teman juga dapat mempelajari tentang proposal yang saya buat ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Semoga proposal bisnis ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jika mau mulai sebuah bisnis, maka mulainya dengan hati. Dan jika mau mulainya dengan hati, maka proposalnya pun akan selesai. Dan ingat, proposal ini harus dibuat loh teman-teman. Ini juga sebagai pembelajaran untuk teman-teman dalam pembuatan proposal biaya. Proposal biaya ini sangat digunakan untuk dalam pembuatan bisnis. Terima kasih.